pada saya tertarik pada yang Anda teliti aja. Kasus yang Anda teliti itu, yang jadikan contoh itu. Kalau Anda yang dijadikan contoh itu, kalau ditarik kesimpulan, mengapa bisa terjadi? Kan sudah diperiksa oleh BPD. Kok bisa terjadi begitu, mengapa itu? Sambung Mbak Swati. Yep. Sambung. Mbak Swati sambung nggak? Putus dok, Prof. Sinyalnya. Siap, bagaimana, Prof? Nah, dalam kasus itu kan ada lurah dijatuhi hukuman korupsi ya. Siap. Ya. Kalau dirunut, yang salah itu siapa sebetulnya? Kalau sudah dikontrol oleh BPD kan berarti ada tanda tangannya itu. Yang salah kok Pak Lurah aja. Kenapa BPD-nya nggak disalahkan? Apa kira-kira yang menyebabkan itu? Mungkin seperti ini, Prof. Kita kembali lagi ke permasalahan tadi terkait masalah tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa. Jadi di kepala desa itu hanya sebenarnya mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban baik dalam pengelolaan keuangan, baik dalam pembangunan maupun dalam beberapa hal yang terkait masalah pemerintahan desa. Jadi terkait pengawasan di sini, makanya kita membahas masalah ini di mana ada kerancuan terhadap pengawasan BPD terkait masalah tugas dan kewajiban, tugas wewenang seperti itu. Jadi terkait masalah contoh yang kami berikan ini kan penyalahgunaan wewenang kepala desa terhadap pengelolaan keuangan baik dalam pelaksanaan bendahara maupun dalam pengelolaan keuangan. Nah, jadi ada kerincuhan memang terkait masalah seperti itu apabila para pemeriksa atau BPK memeriksa dalam konteks permasalahan kalau kita mengamati dari isi dari peraturan perundang-undangan. BPD ini hanya mengawasi terkait masalah tugas, bagaimana wewenang dan kewajiban kepala desanya terkait masalah pengelolaan dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, yang saya tanyakan itu kan masalah keuangan. Ya, siap. Itu kan pasti ada tanggung jawab BPD juga, karena nyatakan BPD, iya kan? Siap. Ya, apakah yang dihukumnya Pak Lurah apa dengan BPD-nya? Kalau itu masalah korupsi, dalam penyalahan kewenangan, sampai di mana korupsinya itu kok sampai, saya tidak tahu kasusnya ya, kok sampai ngerti bahwa itu ada korupsi. Pasti kan ada yang melaporkan. Nah, barangkali saya juga menduga-duga apakah yang melaporkan BPD, kalau yang melaporkan BPD barangkali nggak bisa disangkut pautkan karena dia ada yang melapor, barangkali begitu. Baik, sudah, itu kan kasus yang di sana. Saya ingin melanjutkan aja. Anda tadi mengatakan bahwa seharusnya pengawasan itu termasuk kewenangan dan kewajiban. Gitu kan? Harus jelas dalam undang-undang. Jadi yang salah itu undang-undangnya, menurut Anda? Perlu ada pembenahan di perundang-undangan, terutama dalam perundang-undangan. Ya, karena orang Indonesia sangat tertibnya karena normatifnya ya.
Baik, nggak apa-apa, itu temuan Anda, tidak masalah bagi saya. Sekarang saya ingin memberikan sedikit masukan saja Ya, Prof. tentang apa yang gaya tulis Anda aja ini. Ya, Ya, di sana tadi Anda di halaman berapa juga ada itu, halaman 5 juga ada. Ada kata-kata sangat jelas, itu tidak lazim di dalam dunia ilmiah. Ada kata-kata yang seperti itu harus dinetralkan, ya. ya, Karena Prof. dalam ilmiah itu nggak ada barang jelas, itu nggak ada. Ya, 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 Prof. nah, dalam ilmiah itu rumusnya ilmiah dalam filsafat ilmu itu adalah probability, kemungkinan-kemungkinan. Ya, itu harus diubah itu. Ya. Ya, Prof. Kemudian ada lagi, coba dibaca halaman berapa ini? Bentar. Sebentar, halamannya lupa ini. Halaman 2. Ini A1 dari bawah. Coba dibaca itu. Halaman 2, alinea nomor 1 dari bawah. Coba dibaca. Ketemu? Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan ini, Prof. Iya, baca terus. Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum politik maupun hukum perubahan hukum. Memiliki Apa itu? Apa itu yang dimaksud? Prof. Tahu di mana yang saya tanyakan? Ya, Prof. Apa perubahan itu, apa itu? Ya, secara tulis, Prof. Harusnya apa itu? Makanya saya tanya tadi, ini yang nulis Anda sendiri apa bukan? Ya. Apa itu yang benar? Enggak tahu. Nanti dicek ya. Siap. Betulkan itu. Siap, Prof. Ya. Tapi kesan saya sementara ini Anda cukup menguasai apa yang Anda tulis. Ya, Pak Selamat, cekap semanten loh, Pak Selamat. Iya, Bro. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Wabarakatuh. Pak Selamat. Saya manut putusan terakhir menurut panjenengan. Oh, nggih, Prof. Nggih. Saya mau mundurkan diri ini. Nggih, Prof. Nggih. Assalamualaikum semuanya. Sampaikan salam saya kepada Terima Pak kasih. Selamat. Nggih, Pak Prof. Selamat, sampaikan salam saya kepada kawan yang Anda jumpai. Yang pertama yang kenal saya. Nggih, Prof. Nggih, Prof. Kalau ingat, kalau lupa nggak apa-apa. Nggih, Prof. Salam masih ingat, Prof. Nggih. Nggih. Assalamualaikum, Prof. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iswadi. Siap. Saya, Mas, ya. Jadi Mas Iswadi ini kan mau melakukan penelitian konfirmatif tuh, saya lihat di metode penelitiannya, gitu Mas ya. Betul ya? Ya. Penelitian konfirmatif. Nah, kalau penelitian konfirmatif maka titik berat telaahnya, kajiannya, penelitiannya adalah hukum positif, ya. Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema atau isu hukum yang Mas Iswadi teliti. Ya, tentu nanti acuannya pada Undang-Undang Dasar 45 ya, kemudian Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Pemerintahan Desa,
dan juga peraturan pelaksanaannya ya, di peraturan menteri dalam negeri atau apapun namanya itu termasuk mungkin ada di Perda barangkali ya. Tuh. Di situ kemudian Mas Siswadi itu mencoba menelusuri ya ketentuan-ketentuan mana yang kira-kira berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Nah di sini mungkin saya akan mengatakan bahwa Mas Siswadi fokus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, tentang pemerintahan desa, ya kan? Tentang desa, Prof. Itu kan pemerintahan desa kan. Di situ kan fokusnya pada bagaimana menggerakkan pemerintahan desa itu kan. Itu ada kepala daerah, ada kepala desa, ada perangkat desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatifnya desa itu ya. Siapkan gitu. Nah, kemudian Mas Siswadi mencoba menginventarisir ya, permasalahan-permasalahan terkait dengan kinerja kepala desa itu apa? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya kan? Wewenangnya apa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, itu kan? Pasti ada itu ya. Pasal di situ pasti ada. Pasti ada itu. Di situ kemudian dicoba diteliti ya bagaimanakah tugas kepala desa itu, wewenangnya apa, tanggung jawabnya bagaimana, ya kan? Itu kan eksekutifnya desa, ya, kepala desa, desa kan. Nah, di BPD, Badan Perwakilan Desa itu merupakan legislatifnya, ibaratnya begitu ya, semacam legislatifnya. Nah, ini yang diberi tugas, ya, ikut merancang peraturan desa, kemudian mengawasi anggaran desa, dan juga mengawasi bagaimanakah kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa yang tadi dibekali dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab tadi, gitu ya. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya kemudian, nah, ini mana yang kurang? Ya, nanti dari teori yang ada misalnya seharusnya tadi Prof juga katakan juga harusnya ada wewenang, tugas, kewajiban, bla bla bla. Ya, seharusnya ada ya. Tetapi dalam Undang-Undang 6 2014 tidak ada ini. Kemudian bagaimana BPD itu mengawasi kinerja kepala desa? Mana yang kurang dari Undang-Undang 6 2014 itu? Itu yang mungkin nanti menjadi temuan Mas Siswadi. Ya, sehingga dianalisis seharusnya menurut teori bla 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 ya kepala desa itu dilengkapi dengan bla 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 ya, tugas BPD itu sebagai legislatif desa dilengkapi dengan wewenang untuk mengawasi bla bla bla. Itu Mas. Jadi nanti Mas Siswadi fokus pada norma peraturan undang-undangan khususnya Undang-Undang 6 2014 dan PP-nya tadi, kira-kira mana yang kurang? Memberikan kewenangan kepada BPD dalam rangka pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Apa yang kurang? Itu temuannya. Sehingga di situ terjadi kekosongan norma kan, kekosongan undang-undang kan. Atau mungkin tadi kekaburan mungkin ya bisa juga. Dan nanti di telaah itu nanti harusnya ada norma baru yang mengatur tentang kelengkapan tadi, fungsi tugas wewenang yang dijalankan oleh BPD tadi, sehingga jelas oh ini kurangnya di sini, seharusnya BPD punya kewenangan ini ya, tapi undang-undangnya belum mengatur gitu loh Mas. Jadi sarannya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 6 2014 menambah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa ya dalam rangka pengawasan kinerja terhadap kepala desa. Itu ya. Jadi gampang sebetulnya itu normanya aja disorot, dianalisis, diteliti, ditelaah karena perintah normatif hanya berkisar pada norma undang-undang ya yang mungkin tidak ada atau kosong, mungkin kabur dan juga mungkin ada semacam konflik ya dengan peraturan yang lain. Itu yang menurut saya perlu dipegang, dicamkan terkait dengan perintah normatif objek pengawasan BPD terhadap kinerja. Sebetulnya judulmu cukup gini aja, pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, sudah selesai. Ya, ditambah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, itu sudah cukup. Pengawasan BPD, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, ya toh, terhadap
kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sudah mencakup semua nanti. Ya. Nah, kemudian rumusan masalahmu tidak usah kalimat tanya. Sebab tadi Prof juga bingung tuh. Ketika di rumusan masalah digunakan kalimat tanya dengan redaksi yang begitu panjang, Prof bingung maksudnya apa gitu ya. Prof bingung. Nah, makanya mungkin rumusan masalahnya tidak usah kalimat tanya. Dan di dalam penelitian hukum normatif tidak harus digunakan kalimat tanya. Ya, mengapa, bagaimana, apa, itu tidak perlu, tidak harus seperti itu. Di dalam penelitian hukum normatif cukup isu hukumnya dirumuskan dalam kalimat berita. Ya, tidak harus menggunakan kalimat tanya. Ya, sebab apa? Kalau dipaksakan menggunakan kalimat tanya, jadinya seperti tadi rumusan masalah itu membingungkan. Prof bingung ini maksudnya apa? Buat kalimat berita sajalah, misalnya begini, rumusan satu itu apa namanya itu apa tugas wewenang bla 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 ya, kepala desa menurut Undang-Undang nomor 6 2014 dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu sudah cukup, itu isu hukum. Ya, jadi sudah itu merupakan legal issue dengan kalimat berita, tugas dan wewenang atau apa namanya ya, kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang 6 2014 sudah. Jadi kan apa? Kalau ukurnya jelas itu Undang-Undang 6 2014 jangan kemana-mana. Ya, Mas Iswati hanya mengkaji fokus pada bagaimanakah tugas wewenang kepala desa menurut Undang-Undang 6 2014 sudah itu. Dicari pasal-pasal mana yang mengatur wewenang, tugas, tanggung jawab. Sudah. Ya. Itu kalau bicara normatif. Karena bicara normatif. Yang kedua, baru bicara pengawasan. Ya. Kepala desa juga dapat. Ini masuk ya ini. Kepala desa eksekutifnya, BPD itu legislatifnya. Nah, yang kedua bicara masalah kewenangan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja tadi tugas wewenang kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Undang-Undang 6 14. Enak itu. Dibicara yang pertama bicara masalah tugas wewenang tanggung jawabnya kepala desa, ya normanya loh ya. Ini kan normatif. Yang kedua bicara masalah pengaturan bagaimana atau norma pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa. Jadi enggak bingung, enggak membingungkan. Jadi bicara yang pertama bicara normanya pengaturan. Dan jatimnya bisa kalau tugas wewenang kepala desa ya dalam pemerintahan desa. Yang kedua, rumusan kedua bicara masalah wewenang BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa ya toh Undang-Undang nomor 6. Jadi mudah. Jadi yang rumusan satu bicara masalah kewenangan tadi, tugas wewenang dan jawabnya dari kepala desa. Yang kedua bicara masalah fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa tadi. Ya. Yep. Nah, itu nanti apa yang kurang di situ? Norma mana yang kurang? Nah, nanti Mas Iswati nanti menganalisis ya di rumusan satu yang kurang apa dari kinerja kepala desa itu. Wewenangnya, tanggung jawabnya, atau mana yang kurang. Dan yang kedua, wewenang dari BPD apa yang kurang. Seharusnya BPD itu misalnya tidak hanya mengawasi tugas saja, tapi juga melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab dan apa tadi ya. Itu ya Mas ya. Itu mudah nanti. Nah, cari normanya. Oh ini kurang norma ini. Makanya direkomendasi nanti di kesimpulan saran nanti sarannya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Desa 6 2014 dengan menambahkan ya kan wewenang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Gitu Mas ya. Yep. Nah, itu mungkin lebih mudah. Mas Iswati juga tidak bingung ya untuk membicarakan masalah, mencari masalah dan juga menganalisis nanti kebingungan. Itu aja tadi yang dua itu aja ya cukup. Satu bicara masalah wewenang tugas dan tanggung jawabnya kepala desa dalam pemerintahan desa Undang-Undang tadi ya. Yang kedua pengawasan BPD terhadap ya tugas wewenang bla 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 ya kinerja kepala desa tadi.
Ya, itu Mas barangkali ya. Itu Ya, nanti Prof. mudah nanti. Jadi mana yang kurang nomor 1, mana yang kurang. Seharusnya tambahkan satu pasal atau satu ayat atau satu bab misalnya pengawasan BPD terkait. Oh ini kurang harus ditambahkan. Jadi Mas Iswadi nanti tidak akan kemana-mana, fokus pada Undang-Undang 14 dan teori-teori ya yang digunakan teori pemerintahan nanti sudah gampang. Ya, jadi menurut saya itu Mas Wahyudi, saya baca semua sebetulnya sudah cukup, cuma perlu ditata ulang ya Mas ya, teknik penulisannya, kalimatnya. Saya kembali ke tadi aja masalah yang tadi saya sampaikan tadi aja Mas ya, dan judul yang tadi di atas tadi. Dicatat tadi ya, catat ya. Catat Prof. Nah, nanti ditata ulang itu sudah cukup untuk menjadi karya ilmiah tesis Mas. Saya kalau bisa sebelum ujian diberikan waktu ya untuk mengoreksi agak lama ya, karena kerjaan saya banyak sekali itu ya, di S3, S2 itu banyak sekali di luar. Jadi bisa saya bantu untuk agak lama sedikit ya. Jadi menurut saya itu dan mungkin nanti juga kesimpulan yaitu mengacu pada rumusan 1 rumusan 1 hasilnya apa analisisnya itu. Di rumusan kesimpulan 1 merujuk pada rumusan hasil analisa rumusan 1, kesimpulan kedua merujuk pada hasil analisis masalah yang kedua. Itu Mas ya. Saran mungkin bisa 1, bisa 2, bisa 3 terserah apa yang disarankan. Yang jelas nanti perlu ada rekonstruksi Undang-Undang 6/2014 terkait dengan misalnya fungsi pengawasan Badan Perwakilan Permusyawaratan Daerah tadi. Itu Mas ya. Jadi agak sulit. Nah, udah gitu kan sudah ada guideline yang cukup memberikan arah pada Mas Iswadi ya apa-apa, memang harus belajar ya, harus banyak bertanya ya, informasi, banyak baca buku, tesis dan yang lain karya ilmiah untuk menyempurnakan tulisan dari Mas Iswadi ya. Ya Prof. Dan prinsip saya mengatakan bahwa dari hasil penelitian Mas Iswadi sudah saya baca ya memang perlu ditata ulang ya Mas ya. Tadi judul rumusan masalah dan tujuan serta analisis di bab 2 bab 3 ya layak untuk diteruskan penelitiannya ya tesis dan tentu dengan tadi saran-saran pendapat saya Prof Jo ya diperhatikan. Itu Mas ya. Siap Prof. Prinsipnya ya bisa lanjut ya teruskan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yeah. Gitu barangkali ya saya kembali ke Mbak Evi. Siap Pak Slamet, terima kasih. Untuk audiens mungkin ada yang ingin disampaikan. Monggo kalau ada yang dari audiens mau menyampaikan masukan, kritik, saran, pendapat, silakan. Belum ada. Mbak Uswatun, Bu Nur, Bu Siti Mainah, Mbak Bu Ferry, Mbak Uswatun, apalagi ini ya, ada Mas Robi, Mbak Nurjanah. Barangkali Mas Iswadi masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup Prof. Cukup ya. Ini yang lain, yang ada yang ditanyakan barangkali. Cukup. Kalau cukup, saya akhiri dulu barangkali ya. Siap Prof. Pak Evi, saya kembalikan karena audiens tidak ada yang bertanya. Maka dari saya cukup sekian barangkali, nanti sambil jalan Mas Iswadi bimbingan dengan saya Mas ya. Siap.
Oke, Terima saya kasih cukup Pak itu. Slamet Suhartono. Terima kasih Pak Slamet. Untuk selanjutnya bagaimana untuk Pak Iswadi, Pak Slamet, apakah bisa lanjut untuk tahap sidang akhir atau bagaimana Bapak? Bisa Mbak, nanti dengan catatan bimbingan ya untuk menuju ke sidang akhir. Prinsipnya saya menyetujui untuk dilanjutkan menjadi tesis ya, dipersiapkan untuk sidang akhir. Yeah. Alhamdulillah. Ya, Terima itu, Mbak kasih. Evi. Terima kasih Pak Dokter. Selamat. Selamat buat Pak Terima Iswadi kasih. sudah selesai seminar hasil. Terima kasih. Dan selamat Terima melakukan kasih. revisian Bapak. Terima Dan kasih terima buat kasih semuanya, juga teman-teman, kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dalam ruang Zoom pada siang hari ini. Saya akhiri Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.